Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan bahas tentang kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun ya, pada kelas 8. Oke, misalkan di soal pertama begini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini. Oke, untuk soal yang A ya. Oke, kita mengeliminasi aja, misalkan yang A. Ya, berarti 3x dikurangi y sama dengan negatif 2. Ya. Yang satunya x ditambah y sama dengan 10. Kita eliminasi. Mana unsur yang sama? Unsur yang sama adalah y. Karena y ini tandanya berbeda, berarti kita tambah. Artinya gini, kalau tandanya sama kita kurang, baik yang positif atau negatif. Kalau yang tandanya berbeda, positif, negatif, negatif, positif, kita tambah. Ya. Berarti kalau ditambah, habis. Ya. Jadi 3x ditambah x 4x sama dengan 2 ditambah negatif 2 ditambah 10, 8. X-nya berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, kita dapat X-nya 2. Lalu nilai X ini kita substitusi, ya. Substitusi ke ini saja, ke yang paling kecil, ya. Ke yang paling kecil. Berarti substitusi X sama dengan 2 kemana? Ke X plus Y sama dengan 10, ya. Nilai X-nya kita ganti 2, berarti 2 tambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dikurangi 2. Y sama dengan 8. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya, untuk yang pertama, yang A adalah X, Y. X-nya 2, Y-nya 8. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali kan? Oke, lanjut. Ke yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2. Berarti yang 2 itu adalah A plus 2B sama dengan 10. 3A dikurangi 4B sama dengan 10. Oke, mana yang kita akan eliminasi? Ya, kita eliminasi boleh yang A, boleh yang B. Bebas ya. Kalau yang A berarti kita kalikan 3. Yang di atas, yang di bawahnya kita kali 1 ya. Misalkan kita kali 3, ini kali 1 boleh. Yang B boleh nggak? Boleh. Yang B berarti di atas kali 2, di bawah kali 1, sama aja. Berarti jadinya adalah 3A ditambah 6B sama dengan 30. Nah, ya. Kali 1 berarti sama 3A min 4B sama dengan 10. Bapak bilang tadi ya, kalau tandanya sama, ini kan posisi sama positif, kita kurangi aja. Kalau dikurangi jadi habis ya. Ini 6B kita kurang dengan min 4B. Nah, ini kan jadi positif. 6 dikurang negatif 4B. Berarti jadi 10B. Sama dengan 30 dikurangi 10, yaitu adalah 20. B sama dengan 20 dibagi 10. Sama dengan 2. B-nya 2. Ya. B-nya 2. Sekarang kita cari A-nya. Substitusi B ya. Oke. Si B sama dengan, ini B sama dengan 2 ke mana? A plus 2B sama dengan 10. Berarti A ditambah 2 dikali 2 sama dengan 10. A tambah 4 sama dengan 10. A-nya berapa? 10 dikurangi 4. Berarti A sama dengan 6. Berarti yang ditanya adalah A plus 2B. Berarti A-nya 6 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 10. Oke, mudah ya? Oke, mudah ya soal pertama. Jadi menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita next ke soal kedua. Soal kedua, jumlah dua bilangan cacah sama dengan 37. Ya. Bilangan cacahnya adalah 37 dan selisihnya adalah 7. Oke. Bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0. 0, 1, dan seterusnya. Oke. Jadi kita nggak tahu bilangannya itu berapa. Kita misalkan saja ya untuk soal nomor 2. Kita misalkan bilangannya itu adalah A ditambah B sama dengan 37 ya. Lalu selisihnya berarti A dikurangi B sama dengan 7. Nah, ini kita tambah saja. Karena yang kita hilangkan adalah yang B. Nah, berarti A tambah A 2A sama dengan
37 ditambah 7, 44. Nah, berarti A-nya sama dengan 44 dibagi 2. A sama dengan 22. Dapat A-nya 22 ya. B-nya berapa? B-nya kita substitusi. Jadi substitusi A sama dengan 22 kemana? Ke yang bawah aja. A min B sama dengan 7. Berarti kita masukkan A-nya. A-nya itu 22 dikurangi B sama dengan 7. Berarti min B sama dengan 7 dikurangi 22. Berarti min B sama dengan negatif 15. B sama dengan 15. Oke, dapat nih ya. Didapat berapa perkalian dari, sekarang ditanya berapa hasil kali keduanya, A dikali B. Berarti 15 kita kali dengan 22. Oke. Silakan dihitung ya, berapa 15 kali 22. Oke. Oke, silakan dihitung. Ya, bisa menggunakan bersusun ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ya. Suatu gedung memiliki lahan parkir yang hanya menampung 100 mobil dan motor dengan jumlah roda. Jadi suatu parkiran itu hanya bisa menampung 100 mobil dan motor. Kita bisa memisalkan mobil dan motor itu misalkan begini. A itu misalkan X lah. X itu sebagai mobil dan Y itu sebagai motor. Oke, gitu ya. Berarti jumlah mobil dan motor berarti X ditambah Y sama dengan 100. Dan jumlah rodanya, karena roda mobil itu kan 4 rodanya. Dan motor kan 2, berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 350. Nah, ini bisa kita langsung eliminasi, tapi alangkah baiknya kita sederhanakan aja gini, supaya mudah. Bagi 2 ya. Berarti kalau bagi 2, kita tulis sini ya, X plus Y sama dengan 100, kita tulis ulang, 2X plus Y sama dengan 175. Oke, misalkan yang akan kita eliminasi yang Y, kita kurang. X dikurangi 2X min X sama dengan min 75. X-nya berapa? X-nya adalah 75, berarti mobilnya 75. Lalu kita substitusi ya, kita substitusi X 75. Nah, kemana ini substitusinya? Ke X plus Y sama dengan 100 ya. Berarti Y-nya berapa? 100 dikurang 75. Berarti Y-nya sama dengan 25. Oke, kita tahu sekarang jumlah mobilnya 75. Berarti mobil itu 75, karena parkirnya 12.500 kita kali dengan 12.500. Berapa? Terus motor itu 25 kita kali dengan harganya 7.500. Oke, silakan nanti dihitung ya, nanti baru hasilnya ditambah. Oke, udah ya. Jadi tinggal dikalikan 175 dikali 12.500 ditambah 25 dikali 7.500. Lalu hasil nanti ditambah. Oke, supaya dia bisa menjawab A dan B. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Jika harga 4 sendok dan 5 garpu adalah 54.900, sedangkan harga 2 sendok dan 3 garpu adalah 30.700, tentukan harga 1 sendok dan harga 1 garpu. Yang B, jika ingin membeli 2 lusin sendok dan 2 lusin garpu, berapa uang yang harus dibayar Pak Burhan? Oke. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi kita menggunakan eliminasi. Kita bisa memisalkan sendok dan garpu itu dengan ya bisa bilangan apa ya, bisa variabel apa saja, bisa A, bisa B, bisa P, bisa Q ya. Jadi misalkan begini, karena sendok itu awalnya S kita sebut dengan S, garpu itu G, berarti S sama G aja kita misalkan. Berarti untuk yang pertama 4S ditambah 5G sama dengan 54.900. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 2S ditambah 3G sama dengan 30.700. Misalkan yang kita eliminasi itu yang S. Nah, yang S berarti yang di bawah, yang di atas kali 1, yang di bawah kali 2. Nah, gitu aja ya. Oke. Berarti 4S ditambah 5G sama dengan 54.700.
4.900. Berarti kali 2, 4S ditambah 6G sama dengan 61 400 ya. Kita kurang. Kenapa dikurang? Karena sama. Kita kurang. Oke. 5 dikurangi 9. 5 kurangi 6. Negatif G. Ya. 54.900 dikurangi 61. Berarti sekitar 6.500 ya. Negatif 6.500. Berarti G-nya berapa? 6.500 karena negatif kali negatif. Dapat kita G-nya. Lalu dapat kita garpunya. Jadi harga satu garpu itu 6.500 ya. Berarti kita sekarang cari harga 1 sendok ya. Kita substitusi G sama dengan 6.500. Kemana? Misalkan ke sini boleh. Ya. Ke 2S plus 3G sama dengan 37.700 ya. Berarti 2 dalam kurung 6.500. Oh, bukan ya, yang G ya, salah. Berarti 2S ditambah 3 dikali 6.500 sama dengan 37.700 ya. Berarti 2S sama 2S ditambah 6.500 kita kali 3 yaitu 19.500 sama dengan 30.700. Oke. Berarti 2S sama dengan 30.700 dikurangi 19.500 ya. Berarti 2S sama dengan 11.000. Oh, kok 11.000 sih ya? 11.200. S-nya sama dengan 11.200 dibagi 2. 11.200 dibagi 2. Yaitu 5.600. Berarti harga 1 sendok 5.600, harga 1 garpu 6.500. Yang ditanya adalah berapa kalau beli 2 lusin sendok dan 2 lusin garpu. 1 lusinnya 12. Berarti kalau 2 lusin berarti kita sebutkan sendok sini ya. Sendok. Berarti kan harga sendok kan 56.000. Berarti 5.600 dikali 2 lusin 24. Berapa? Terus garpu yaitu 6.500 dikali 24 juga. Berapa? Dihitung ya, nanti ditambahkan. Segitulah uang yang akan dibayar oleh Pak Burhan. Oke? Mudah ya? Kita next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya tentang Pitagoras. Oke. Konsep Pitagoras ini menjadi hal yang mutlak yang harus dipahami ya. Misalkan gini. Jadi cara menghafal Pitagoras ini bukan simbolnya yang dihafal, tapi letaknya. Misalkan di sini saya tulis C, di sini A, di sini B. Oke. Ya. Jadi untuk menentukan teorem Pitagoras, misalkan kita menentukan sisi miring. Sisi miringnya itu adalah B. Berarti B kuadrat sama dengan tingginya ditambah alasnya. Nah, gitu ya. Jadi simbol itu hanya bukan menjadi ketentuan, yang penting konsepnya. Misalkan kita mau menentukan tingginya itu adalah C kuadrat. Berarti sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Kalau kita menentukan alas kuadrat, berarti sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Nah, ada gitu aja. Ini konsepnya ya. Misalkan diketahui AB-nya itu 20, BC-nya 15. Berarti yang kita cari kan AC. AC itu di sini sebagai B. Berarti kita bisa pakai yang ini. Ya. Berarti B ya, B kuadrat AC ya. AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat kita tambah dengan 15
kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan 400 ditambah 225. AC kuadrat sama dengan 625. Berarti AC-nya berapa? Akar dari 625. Berapa? 25 cm. Oke. Kalau kita sudah paham triple Pitagoras, sebenarnya kita bisa langsung tahu ya. 15, 20, 25 gitu. Itu cara yang sederhana lah dalam mengerjakan soal Pitagoras. Yang penting kalian harus paham konsepnya. Konsepnya pahamnya, bukan labelnya ya. Bukan labelnya. Kalau ini kan hanya label. Ini hanya tandanya saja. Nah, ya. Yang penting tahu, kalau kita mau jadi sisi miring berarti tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat gitu ya. Soal nomor 6. Apabila panjang salah satu diagonalnya adalah 12, dan luasnya adalah 96, maka kelilingnya adalah, ini adalah belah ketupat. Belah ketupat itu adalah sisinya sama panjang. Ya, sama panjang. Ya, inilah belah ketupat yang unik. Sisinya sama panjang tapi diagonalnya tidak sama panjang ya. Misalkan ini kita anggap diagonal 1 lah. Berarti luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Misalkan luasnya 96 sama dengan 12 dikali diagonal 2 per 2. Ini kita coret. Berarti bisa kita tulis D2 dikali 6 sama dengan 96. Ya kan? Terus D2 sama dengan 96 dibagi 6. Yaitu adalah 16. Ya, 16 cm. Berarti kita dapat diagonal 2-nya itu 16. Misalkan ini tadi kan 12, berarti kalau 12 ini 6, ini 6, ya kan? Kalau dia 16 berarti dibagi 2, ini 8, ini 8. Nah, untuk mencari ininya kan kita bisa pakai triple Pitagoras. Ya. Misalkan begini, gambar ya. Dan kita pisah dulu. Berarti ini 6 cm, ini 8 cm. Kan triple Pitagorasnya ini 10. Dari mana? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa jadinya? 64 ditambah 36. Akar dari 100. Yaitu 10. Berarti ini 10. Nah, berapa kelilingnya? Jadi kelilingnya adalah 4 kali S. Berarti 4 dikali 10. 40 cm. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali. Oke, next. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Jika AD itu ini 15 cm, lalu BC-nya itu 18 cm, ini ya BC, CD 5 cm. Ditanya panjang AB, tingginya ya. AB itu sama dengan ini juga AB sama. Nah, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Kalau ini 15, ini 15, sisanya berapa? 3. Nah ya, 3, 5, ini nanti 4. Dari mana ya? 5 kuadrat kita kurangi dengan 3 kuadrat, yaitu adalah 9, kita kurangi dengan 25, kita kurang dengan 9. 25 dikurangi 9, berarti nanti adalah akar dari 16, yaitu 4. Ini 4 ya. Jadi ini 4. Dapatnya ini 4-nya. Luasnya berapa? Luas adalah A ditambah B per 2 dikali T. A itu adalah jumlah sisi sejajar. Berapa jumlah sisi yang sejajar? 15 dan 18. Berarti 15 ditambah 18 dikali berapa tingginya? 4. Nah, ini kita kali tingginya 2 ya. Bisa berapa berarti? Berarti 18 ditambah 15, 33 kali 2. 66 cm kuadrat. Ini adalah luasnya. Oke. Sangat mudah ya. Yang penting memahami konsep. Oke, lanjut soal nomor 8. Ini 12, kita cari sisi miringnya, berarti AC. AC kuadrat sama dengan, langsung ya, 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81, berarti AC kuadrat sama dengan 225. AC-nya adalah akar dari 225, yaitu 15. Ini 15. Kita tadi AD. Sisi miring lagi ya. Berarti 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 15 kuadrat ini adalah 225, kita tambah dengan 64. Yaitu akar dari 289. Yaitu adalah 17 cm. Nah, ini 17. Udah ya.
Sangat mudah sekali ya. Oke, kita next. Nah, soal nomor 9. Berapa panjang, ya jika panjang CD-nya 12, ini 12 nih. Berapa luas segitiga? Berarti kita harus cari alasnya. Ini kalau di sini ada 13, ini 12, pasti sini 5. Itu Pitagoresnya begitu. Atau kita bisa cari AD. Ini kan AD nih. Ini AD ya. AD kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 169 kita kurangi 144. Jadi AD kuadrat sama dengan 25 ya. AD sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. 5 cm ini 5. Oke. Lalu 12 sama 20 sama. Berarti cari BD. BD kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berarti BD kuadrat sama dengan 400 kita kurangi dengan 144. BD kuadrat sama dengan 256 ya. 256. Berarti BD sama dengan akar dari 256 yaitu adalah 16. Oke, ini 16. Oke. Berapa luasnya? Luas alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu 21, yaitu 5 tambah 16, dikali tingginya 12, dibagi 2. Ini kita bagi 6. Tinggal kita kali 21 dikali 6, yaitu 6, 12 cm kuadrat. 126 cm kuadrat. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali. Kita next, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 ini Bapak akan kerjakan 2 soal saja. 2 soal saja Bapak kerjakannya, tidak semuanya, 2 soal saja. Yaitu yang pertama, Bapak kerjakan yang C, C sama D aja lah ya. C sama D ya. Oke, misalkan ditanya yang pertama adalah kelilingnya. Jangan lupa ya, keliling lingkaran, itu rumusnya adalah bisa Pi D atau 2PR. Nah, kalau Pi D atau 2PR ya. Kalau diketahui D, ya tinggal dibagi aja 2. Kalau diketahui R, kalau mau pakai D, tinggal dikali 2 ya. Misalkan keliling lingkaran. Misalkan dia 22/7 dikali. D-nya berapa di sini? D-nya, misalkan soal nomor, soal nomor 20 ya. Soal nomor yang C. Yang C itu karena diameternya 20, berarti kita pakai pi-nya 3,14 ya, yang C ya. Berarti kelilingnya sama dengan pi D. Berarti 3,14 dikali dengan 20. Nolnya kita tumbalkan, jadinya adalah 31,4 kali 2. Hasilnya adalah 62,8 cm ya. Yang C. Luasnya apa? Luasnya sama dengan pi R kuadrat. Berarti kita harus cari R-nya. R sama dengan D dibagi 2 atau 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm ya. 10 cm itu berarti 3,14 kita kali dengan 10 kuadrat. 3,14 kali 100. Di belakang koma 2 angka, 100-nya nolnya 2. Tumbalkan 2 berarti 314 cm kuadrat. Itu soal nomor yang C. Sekarang yang D ya. Yang D itu lebih gampang ya, karena dia kelipatan dari 7, berarti kelilingnya yaitu adalah pi D, yaitu 22/7 dikali 21. Nah, ini kita bisa bagi 3, yaitu adalah 66 cm ya. Kalau luasnya juga sama, luasnya kita pakai R ya. R-nya yaitu 10,5. 10,5 itu bisa dibagi 3,5 sebenarnya ya. Berarti luasnya pi R kuadrat, berarti 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5. Ini sama ini, sama-sama dibagi 3,5. 3,5, 7 dibagi 3,52, 10,5 dibagi 3,3. Nah, ini sama dengan, kita tinggal 11 kali 3, 33 dikali 10,5. Silakan nanti kalian hitung berapa hasil dari 33 dikali 10,5. Di belakang koma 1 angka ya. Dan lanjutkan, kerjakan soal yang A dan B. Caranya sama. Oke. Next, soal nomor 12-13 ya. Soal nomor 12-13. 11-nya udah ya.
Oh, 11 belum. Soal nomor 11. Tentukan jari-jari lingkaran yang memiliki keliling 154. Oke. Keliling. Jadi kita bisa pakai 2 PR, kita bisa pakai PD. Jadi saya lebih suka pakai PD ya. Jadi keliling nomor 11 ya. Keliling sama dengan PD. Nah, kelilingnya berapa tadi? 154 sama dengan Pi-nya 22/7 kali D. Nah, ya. Tinggal kita kali aja ke sini. Jadi 154 dikali 7 sama dengan 22D. Ya. Berarti D-nya 154 dikali 7 dibagi 22. Berapa D-nya? Coba dihitung berapa D-nya. Silakan dibantu hitung ya, berapa D-nya. BD-nya 154 dikali 7 dibagi 22. Ya. D-nya adalah, coba dihitung berapa D-nya. Ya. D-nya coba dihitung, dibantu hitung. Hasilnya adalah 49 ya. Ini sama ini 7, berarti 49 cm. Ini baru D, berarti R-nya 49 dibagi 2. Yaitu sekitar 49 dibagi 2, 24,5. Astaga. 24,5 cm. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12 dan 13. Oke, soal nomor 12, sebuah taman berbentuk persegi panjang. Oke, kita gambar. Tamannya bentuknya persegi panjang. Jadi kalau bentuk-bentuk gambar kayak gini harus digambar ya, nggak bisa berarti 17, 15. Oke. Lalu di tengahnya dibuat kolam renang dengan diameter 14. Oke. Kalau diameter 14, R-nya berapa? Diameternya sama dengan 14, berarti R-nya sama dengan 7 ya. Tentukan luas tanaman yang diramah rumput. Oh, yang ini. Yang diaksir ini. Langkah pertama adalah kita cari dulu luas persegi panjang, yaitu 17 dikali 15. Silakan ditentukan berapa hasilnya. Setelah dapat, kita cari dulu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. Yaitu adalah 154 cm kuadrat. Hasil dari sini nanti dikurangi dengan ini. Nah, ya. Itulah rumputnya, luas rumputnya ya. Luas rumputnya, oke. Soal nomor 13. Apabila diameternya 21, tentukan keliling dan luasnya. Berarti ini R. Berarti kita cari dulu kelilingnya ya. Kelilingnya sama dengan pakai PD aja. PD sama dengan 22/7 dikali 21. 3 berarti 33 cm. Apakah ini? Bukan. 33 cm itu baru ininya saja. Ya. Baru ininya saja. Ya. 33 cm itu baru itu saja. Ada yang kurang. Kenapa? Karena tidak dikali setengah. Nah, ya. Berarti dia dikali setengah nanti. Berarti atas sama dengan 33 per... Oh, kok bukan 33. Bentar ya. Ini bukan 33. Kita ulang dulu ya. Tadi kan kurang setengahnya. Kita tambahin setengah. Ini ada setengah. Nah, ini kita bisa bagi 11. Maksudnya gini. 33. 33 ini adalah baru yang lingkarannya. Alasnya itu berapa? Alasnya 21 berarti tambahkan 21. Berapa jadinya? 54 cm. Itu adalah kelilingnya ya. Luasnya berapa? Luasnya gampang. Luasnya itu karena diameternya 21 berarti R-nya 10,5. Seperti yang tadi ya. Berarti PR kuadrat jangan lupa dikasih setengah. Ya, karena setengah lingkaran. Setengah lingkaran kali 22/7 dikali 10,5 kali 10,5. Ini sama ini 11. Ini sama ini. Ini 2. Ini 3 ya. Berarti 11 dibagi 2 itu 5,5. Berarti hasilnya nanti 5,5 dikali 3 dikali 10,5. Silakan nanti dihitung ya. Berapa luasnya. Oke. Itu caranya ya. Oke, lanjut. Soal nomor selanjutnya. Ini. Tentukan panjang busur dan luas curing. Panjang busur. Oke, panjang busur itu rumusnya begini. Sudut yang diketahui
misalkan panjang busur ya, panjang busur. Sudut yang diketahui, misalkan dia X derajat per 360 dikali keliling lingkaran itu bisa pakai PD. Kalau nggak PD bisa pakai, atau kalau nggak 2πr, bebas, mana saja ya. Berarti ini sudutnya 120 per 360 dikali 22 per 7. Sekarang kita pakai, ini kan R. Berarti D-nya yaitu sama dengan 42 cm ya. Berarti 42. Nah, ini kita coret 6. Oke. Ini kita coret sama dengan 3. Berarti sini 22 dikali 6 dibagi 3. Ini kita coret juga jadinya 2. Sekarang 44 cm. Itu adalah panjang busur ya. Yang kedua, luas juring. Luas juring itu didapat dari sudut yang diketahui per, nah, ini luas juring LJ ya, 360 kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Berarti misalkan 120 per 360 dikali 22 per 7 kali 21 kali 21 ya. Sama ini 3, sama ini juga 3, dicoret. Tinggal 22 dikali 21, silakan nanti dihitung berapa hasilnya. Oke, satuannya adalah cm kuadrat. Oke, lanjut ya, soal terakhir. Soal nomor 15. Oke, soal nomor 15, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mencari panjang busurnya dulu. Ini kan panjang busur yang diketahui. Nanti kita akan buatkan dua lingkaran. Yang pertama menentukan panjang busur. Kalau dia seperti ini, misalkan ini kan panjang busur DC. Ya berarti kan tinggal kita bagi aja 140 per 35 sama dengan DC ya, kan ini kan DC ya. DC berarti busur DC per 14. Nah ya, 14 kita kali silang, berarti busur DC sama dengan 140 dikali 14 dibagi langsung 35. Oke. Ini sama ini sama-sama dibagi 7. Ini 2 dibagi 7 5. Oke. Ini sama ini jadinya adalah 28 ya, 28. Berarti busur DC yaitu adalah 28 dikali 2 yaitu 56 cm. Oke, itu kalau dia panjang busur. Kalau misalkan mencari luas juring, misalkan kita gambar lagi satu lagi ya supaya lebih mudah. Misalkan kita gambar sudutnya begini ya, O, CD, AB, ya ini 35, ini 140. Misalkan luas juring yang diketahui kan punya OCD, berarti sini luas juringnya 21 cm kuadrat. Kita cari yang ini ya. Berarti kita cari, berarti kita sekarang perbandingannya mulai 140 per 35 sama dengan 21 per luas juring AOB. Nah, kita kasih silang aja, luas juring AOB sama dengan 21, nah ini kan kali ini, dikali 35 dibagi 140. Misalkan ini sama ini, sama-sama dibagi 7. Ini 5, ini dibagi 7, 20. Ya. Berarti 21 dikali 5 dibagi 20. Sama ini, sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini tinggal 4. Ya, berarti 21 dibagi 4. Silakan nanti kamu cari hitung sendiri, cm kuadrat. Oke, itu adalah pembahasan dari materi ini. Mengenai materi yang tentang bangun ruang, silakan nanti dilihat di buku, dibaca-baca saja karena semuanya teori. Dan apabila nanti di sini ada perhitungan yang salah, ya mungkin kurang teliti, silakan dibenarkan saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel Sima.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.